Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wassallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan sesi kedua pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin di sini saya Gifari Putra, izin untuk membersamai dan mendampingi teman-teman dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik bagi teman-teman yang sudah merasa memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Salam adalah bentuk doa, ya, maka doa teman-teman saya balas lagi dengan doa terbaik buat teman-teman, dengan salam terbaik untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tadi subuh ya. Jadi kita sekarang belajar dari penggalan-penggalan kalimat, nggak apa-apa ya. Penggalan kalimat kita bahas hurufnya seperti biasa, huruf, harokat, hukum tajwid, penggalan kalimat kita bahas, sehingga dengan itu nanti banyak banyak perbendaharaan bahasan, perbendaharaan variasi itu dalam belajar. Insyaallah ya, boleh ya. Oke, maka tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita mulai. Kita hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita hari ini masih berkenan dan Allah gerakan hati kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, kita mulai insyaallah tanpa berlama-lama. Mari kita mulai. Nah, sekarang kita akan mulai dari contoh yang ini teman-teman sekalian ya. Oke, ini ada apa? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kita baca dulu bareng-bareng. Dimulai dulu, kita buka dengan ta'awudz, lalu kita akan bahas kalimat penggalan yang ini. Oke, sip. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakum min sip ya. Oke, tajwid apa itu Ustaz? Ini tajwid yang ada di Al-Quran kita ya. Total perhalamannya ada 5. Total seluruh Al-Qurannya ada 1510 praktek bedah tajwid dari kalimat-kalimat pilihan ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita mulai saja. Dari huruf yang pertama yang akan kita bahas, seperti biasa kita akan huruf dulu yang kita bahas. Teman-teman, ini kita mendapati ada huruf apa? Ketika dia belum berharokat, teman-teman, nama huruf ini adalah huruf lam. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah huruf lam. Jadi ketika dia belum punya harokat, jangan teman-teman bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Nah, teman-teman, jadi untuk melafalkan huruf lam hijaiyah, acuannya jangan diserupakan dengan L alfabet. Berbeda sama huruf ba. Huruf ba sama kayak memang huruf B. Huruf nun memang sama kayak huruf N. Huruf sin memang sama kayak huruf S. Tapi kalau huruf lam itu belum tentu sama dengan huruf lam, belum tentu sama tapi juga belum tentu beda. Maka acuan untuk huruf lam, kita ingatkan kembali ke back to basic lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Apa itu makhraj teman-teman sekalian? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, di mana makhraj huruf lam ini dilafalkan? Seperti apa huruf lam ini dilafalkan, dibaca? Oke.
kita akan bahas. Kita cek di buku saya, teman-teman, namanya buku Seru Hijaiyah. Kita cek bagaimana huruf lam dilafalkan. Ya, nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Nah, di mana makhraj huruf lam itu? Nah, huruf lam itu, makhraj itu, kita ulang lagi, makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf lam ini ketika dia dilafalkan? Huruf lam itu dilafalkan, istilah dalam tajwidnya adalah hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya adalah samping lidah atau tepi lidah atau sisi lidah. Nah, tapi huruf lam ini dilafalkan bukan betul-betul dari samping lidah, tapi dia dari adna hafatil lisan, dari tepi lidah bagian depan atau sisi lidah samping lidah bagian depan. Kemana dia? Menyisir dulu sampai ke ujung lidah, baru disentuhkan ke arah langit-langit depan, langit-langit atas yang bagian depan. Kalau misalnya teman-teman dengan tulisan ini, dengan teks ini belum terbayang, kita langsung saja izin untuk persiapkan ya 3D modelnya, kita pelajari nih teman-teman. Perhatikan, ini ceritanya adalah lidah kita ya. Nah, di mana huruf lam itu dilafalkan? Lam itu dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan ya, menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun tepi lidah atau samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan dari dua sisi lidah bagian depan, baik yang kanan dan yang kiri. Keduanya menyusur, menyisir sampai ke ujung lidah. Lalu disentuhkannya ke arah mana? Disentuhkannya, teman-teman sekalian, dia disentuhkan ke langit-langit bagian depan di sini. Nah, gitu ya. Jadi ternyata melafalkan huruf lam itu nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung lidah saja, bagian ini nih. Udah aja nempel ke langit-langit bagian depan. Contohnya begini. Al. Nah, huruf lam gak cukup dilafalkan hanya ujung akhir lidahnya saja. Gak cukup hanya ujung akhir lidahnya saja. Ya, paham ya? Nah, maka seperti apa seharusnya huruf lam ini dilafalkan tadi? Tapi dari tepi lidah bagian depan kiri dan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, kita sentuhkan ke langit-langit depan. Langit-langit atas depan. Contohnya bukan al, tapi al. Alladzina Nah, mungkin kalau coba kita ilustrasikan nanti di buku kita, teman-teman bisa lihat dari video scan barcode animasi ini. Ya, kita cek seperti apa huruf lam dilafalkan. Ya, nah ini ya, huruf lam. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, bentar ya, saya izin. Nah, perhatikan, huruf lam itu dilafalkan. Nah, kita lihat dari angle yang begini. Ya, perhatikan. Inilah huruf lam. Kita coba pause dulu ya. Nah, inilah titik persentuhan huruf lam. Samping lidah depan kanan, kiri, dan samping lidah depan kanan, keduanya menyusur ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Sehingga dia nanti dilafalkan seperti ini ilustrasinya. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Jadi bagian itu yang nempel teman-teman ya. Bagian tadi saya, nah nih yang saya stop nih, di bagian itu dia nempel ya. Oke, jelas. Jadi bukan cuma nempelin ujung lidah doang. Sekali lagi, bukan al, tidak ya, tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, teman-teman tinggal dipraktekkan. Maka di sini jangan sampai dibaca la, oli, olu, enggak, tapi la, li, lu. Sentuhkan bagian yang tadi sudah kita presentasikan ke teman-temannya, sudah kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, walaupun tapi memang huruf lam itu ketika dilatinkan itu diwakilkan dengan huruf L. Tapi dari segi pelatihan, dari segi pelafalan, teman-teman harus cek lagi dulu. Lam itu dilafalkan seperti apa, bagian mana yang nempel. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita masuk ke harokatnya. Harokatnya baris atas bang. Oke, kita kenalan. Buat teman-teman yang baru belajar, nggak perlu khawatir. Kita bahas dari mulai huruf dan harokat. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar, kalau ada baris atas sebutnya fathah, harokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, maka pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal, A. Maka huruf lamnya di sini dia dibaca dengan bunyi vokal A gitu.
Oke. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, oh huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A. Sekarang teman-teman ketahuilah, ketika ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, jika hurufnya keluar dengan bunyi vokal A, maka tolong jaga kadar pelafalannya dengan keadaan tipis. Karena dia harus dibaca tipis. Bang, emang kalau huruf tebal gimana? Nah, kalau huruf tebal itu, ketika huruf tebal, ya yang karakternya tebal dia berharokat baris atas atau fathah, maka bunyi vokalnya itu bukan condong pada vokal A, tapi akan lebih terdengar seperti vokal O. Seperti vokal O, bukan betul-betul vokal O, tapi seperti vokal O. Contohnya apa? So, bo, po, vo, ho, dan yang lainnya. Ya, bunyi vokalnya seperti vokal O. Kenapa? Karena mereka huruf yang tebal. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Maka huruf lam di sini karena dia dibaca dengan vokal A, la, bukan lo, tapi la, ya. Maka huruf lam termasuk keadaan yang harus dibaca fathahnya tipis. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, fathah dengan vokal A dilafalkan dengan keadaan tipis. Seringkali kita analogikan dibaca dengan cara apa? BMSS. Waduh, apalagi tuh BMSS? Oke, BM teman-teman sekalian artinya adalah buka mulut. Tuh, Bunda Titian keren ya, Masya Allah. Buka mulut. SS itu artinya sedikit senyum. Buka mulut sedikit senyum. Kenapa kok ada sedikit senyumnya? Emang kalau buka mulut saja kenapa? Kalau buka mulut saja yang dikhawatirkan pelafalan kita seperti ini. La, 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 la. Maka kita analogikan dengan bahasa yang mudah, bukan hanya buka mulut la, tapi tipiskan. La, la, la. Makanya ada senyumnya sedikit. La. Senyumnya sedikit aja, nggak usah berlebihan. Le. Nah, kalau berlebihan, khawatir bunyi vokalnya bukan A lagi, bukan A tipis lagi, tapi jadinya E. Le, bukan le, tapi la, gitu. Paham ya? Nah, begitupun huruf yang lain. Jadi ketika huruf apapun, huruf hijaiyah apapun, ketika fathah teman-teman dengar seperti vokal A, maka tipiskan vokal A-nya. A, bukan O. Ba, bukan ba. Sa, bukan so. Ta, bukan to. Za, bukan zo. Gitu ya. Oke. Maka di sini dibaca bukan lakum, bukan, tapi lakum. Lakum. Tipiskan pelafalan huruf lamnya karena fathah dia, vokalnya vokal A. Paham sampai sini insya Allah? Lanjutkan lagi ya. Tuh, jadi kita bahas hurufnya, kita bahas. Harokatnya kita bahas. Kadar tebal tipisnya kita bahas ya, pelan-pelan. Lanjut. Oke, la, udah tahu ya pelafalannya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, sekarang di sini kita mendapati ada huruf apa? Oke, ini namanya adalah huruf kaf. Oke, nama aslinya ingat. Jadi jangan sebut ini huruf K ya. Ini namanya adalah huruf kaf. Tadi la dibaca vokal A ya. Nih. Ya, dalam latihan box belajarnya ya, bedah tajwidnya di sini ada tulisan tuh la dengan vokal A gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar banget bisa belajar sedikit-sedikit ya. Lanjut. Nah, lanjut lagi, la-nya di sini sudah, lalu kita lihat harokatnya, belum ke harokat, ke cara pelafalannya. Namanya adalah huruf kaf. Kita tulis. Ya, bukan K. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Nah, kalau melafalkan huruf kaf itu juga hampir persis sama seperti huruf K pada abjad alfabet. Hampir sama seperti huruf K pada abjad alfabet. Cuman ada satu sifat ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya sifat-sifat. Ya, gitu. Kalau teman-teman kepo huruf kaf dilafalkan seperti apa, nanti kita pelajari sekarang. Oke, cuman nanti ada salah satu sifat yang teman-teman harus perhatikan. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya satuan terkecil dari belajar huruf hijaiyah adalah makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Makhraj itu artinya tempat keluar, sifat itu artinya karakteristik pembeda antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen jelas, kita jelaskan di mana makhraj huruf kaf. Tapi kalau pengen simpel, kaf itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf sama seperti kita melafalkan huruf K. Cuman kalau kepo di mana tempat keluarnya, ayo kita cari tahu ya. Pakai buku saya dulu ya. Oke. Perhatikan. Nah, sekarang kita cari huruf kaf di atas. Huruf kaf nih, buat teman-teman nih. Nah, yuk kita baca. Makhraj tuh ya, ketemu makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kaf ketika dia dilafalkan, teman-teman sekalian? Tempat keluar dari huruf kaf adalah istilahnya dari yang namanya aqsal lisan. Apa itu aqsal lisan? Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah.
Nanti kita jelaskan pangkal lidah itu bagian mana ya. Pangkal lidahnya diapain bang? Wal qafu aqsa lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Jadi pangkal lidah huruf kaf itu yang disentuhkan ke antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Waduh bang, makin nggak kebayang tuh maksudnya pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak dan keras. Oke, gini. Nih, lihat gambar langsung aja ya di buku kita ya. Oke, nih. Jadi lidah itu ada ujung lidah yang saya tunjuk, ada bagian tengah lidah, nah ada bagian pangkal lidah. Nah, ketika kita mengucapkan huruf kaf, dia pangkal lidahnya, lihat titik berwarna putih di sini, dia berada di antara langit-langit yang warna merah ini adalah langit-langit yang lunak dan langit-langit bagian depannya ini langit-langit keras. Nah, huruf kaf itu nempelnya pangkal lidah titik tumpunya di antara itu, di tengah-tengah. Ya. Kalau dia nempelnya semuanya terlalu ke dalam ke sini, berubah huruf dia. Jadi huruf apa? Jadi huruf qaf. Qoqiku. Tapi kalau huruf kaf, kakiku. Makanya kenapa huruf qaf dan kaf itu seringkali tertukar, karena mereka dilafalkan dari tempat titik yang hampir sama, organnya sama, cuman beda sedikit aja. Nah gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita fokus ke huruf kaf. Nah jadi huruf kaf itu pangkal lidahnya jangan terlalu dalam ya. Si lidah dalamnya jangan sampai nempel ke langit-langit yang warna merah aja, langit-langit lunak, karena itu nanti jadi huruf qaf. Tapi dia agak ke tengah, agak ke depan. Nah, biar apa? Biar nanti huruf kaf itu dia ada keluar nama sifatnya. Nih, sifat-sifat huruf kaf sekarang sifat. Sifatnya nggak perlu kita bahas semua dulu. Sesuai dengan bahasan aja. Sifat huruf kaf salah satu diantaranya adalah, nih, dia punya sifat namanya hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi untuk huruf kaf itu dia penghususan. Untuk huruf kaf itu dia hanya berupa percikan saja. Kadar nafasnya bukan sampai betul-betul mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Sehingga pada prakteknya teman-teman melafalkan huruf kaf itu dia harus ada percikan nafasnya. Ka, ki, ku. Jadi nggak dibaca cuman ka, ki, ku. Jadi huruf qaf nanti harus ada percikan nafasnya. Ka, ki, ku. Tapi hati-hati, percikan nafasnya jangan lebay juga, jangan berlebihan. Contohnya gini. Ka, ki, ku. Nah, percikan nafas huruf kafnya nggak dilafalkan berlebihan macam tuh. Ya. Jangan dilafalkan berlebihan seperti itu. Cukup percikan nafas saja. Ka, ki, ku, bak. Udah, selesai. Jelas ya? Paham ya? Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya, huruf kafnya di sini kalau teman-teman pengen lihat ilustrasi pelafalannya nanti di buku kita sediakan. Ya, di buku saya namanya buku Seru Hijaiyah, nanti dia ada video pembelajaran per huruf, per harokat, per hukum tajwid, per huruf, per harokat ya, dan ketika bertasydid, dan nanti ada video animasi setiap hurufnya. Tinggal di scan barcode aja. Sekarang kita lihat seperti apa pelafalan huruf kaf kalau kita lihat dari video animasinya. Nih. Sebentar ya. Nih, kita lihat. Inilah pergerakan huruf kaf. Teman-teman lihat baik-baik. Ya. Yang ini yang saya tunjuk ini langit-langit lunak, langit-langit yang paling dalam. Yang bagian depannya ini langit-langit keras. Lihat di mana huruf kaf dia menempel. Nah, di mana nih titiknya? Di antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Kalau dia terlalu ke dalam jadinya huruf qaf. Nih, kalau huruf kaf begini, kita lihat ya, perhatikan. Ka, ki, ku, ak, ik, ka, iki, uku. Nah, ada percikan nafasnya, nempelnya ke situ. Ya, lagi ya, sekali lagi ya, huruf kaf nih. Ka, ki, ku, udah begitu. Tapi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, teman-teman, yang muncul adalah huruf yang lain. Huruf apa? Kalau terlalu dalam, yang muncul huruf yang lain. Huruf apa? Nih, lihat ya. Tuh, kalau dia nempel ke sini, nggak ke depan, tapi terlalu ke dalam, jadinya huruf qaf. Coba ya, kita coba ya. Ko, ki, ku, ako, iko, uko, ako, iki, uku. Nah, jadi kalau teman-teman melafalkan huruf qaf masih keluar percikan-percikan nafas ko, ki, ku, tandanya teman-teman lafalkan tempat keluarnya huruf kaf. Artinya apa? Kurang dalam. Ya. Nah, tapi biasanya untuk melafalkan huruf kaf dia nggak akan tertukar dengan huruf qaf biasanya. Biasanya qaf yang suka jadi kaf. Kalau kaf biasanya nggak jadi qaf biasanya. Ya, maka di sini pastikan kafnya keluar ada percikan nafasnya. Ya, oke.
kakiku. Tapi hati-hati percikan nafasnya, jangan sampai lebay, jangan sampai berlebihan. Kakiku. Nah, nggak macam itu pula ya. Oke, nggak berlebihan juga insya Allah. Ya, jangan seperti itu. Oke, selanjutnya huruf kafnya di sini dia berharokat, di atasnya ada simpul angka 9. Kita zoom lagi. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, teman-teman sekalian, ini namanya harokat apa? Kenalan. Ini namanya adalah harokat dhammah. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis ya. Bagaimana cara melafalkan harokat dhammah, teman-teman sekalian? Oke, huruf apapun yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal, dibaca harus pakai vokal U. Nah, maka dari itu huruf kafnya di sini nggak kita baca kaf lagi, nggak pula kita baca k ataupun ki, tapi dia mesti dan harus dibaca ku pakai vokal U karena ngikutin si harokat dhammahnya. Ya, oke, belajarnya pelan-pelan, belajarnya sedikit-sedikit. Lanjut. Nah, selanjutnya berarti huruf kafnya dibaca la ditambah ku, jadinya apa? Laku. Ya, laku. Lamnya dibaca pendek la, kafnya dibaca pendek ku. Lam gak dibaca panjang, kenapa? Karena gak ketemu sama alif si fathahnya. Ku kenapa dibaca pendek? Karena dhammahnya simpul angka 9-nya gak ketemu sama waw sukun. Jadi nggak ada tanda panjangnya, semuanya pendek. Laku. Oke. Lalu saya izin ingatkan, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dibaca berharokat simpul angka 9 dibaca dengan vokal u dhammah, maka pastikan kita ingatkan dia harus mm. Setiap huruf berharokat simpul angka 9 dhammah vokal u dia harus dibaca mm. Apa itu mm? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya. Contohnya begini, laku monyong. Jangan cuma jaim lakum dinukum. Enggak, dhammah tuh maju. Kalau nggak maju bukan salah besar, tapi tidak sempurna pelafalan kita. Jadi muncungkan lakum dinukum. Ya, jangan ragu-ragu, tapi jangan juga lebay. Lakum dinukum, nggak gitu juga. Ya, muncungkan dengan aturan. Lakum dinukum. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Tidak ada harokat dhamma yang akan sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma. Kecuali dengan memunculkan mulut kita ke arah depan. Paham insyaallah? Sip, lanjut lagi. Maka dibaca laku. Jangan lupa monyongkan mulutnya ketika ada harokat dhamma. Lanjut lagi. Sudah? Lamnya sudah, harokatnya sudah, kafnya sudah, harokatnya juga sudah. Ya, insya Allah. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Nah, warnanya warna pink. Ya, saya tandai dengan warna biru deh. Nah, teman-teman ada yang tahu ini huruf apa? Sekalian sama yang sebelahnya nih, ini juga ada huruf sama nih. Ya, ini huruf apa dua-duanya? Ini namanya adalah huruf mim. Ya, jangan sebut huruf ma, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ya, ini namanya adalah huruf mim. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Sebelum ke sana tuh ya, tadi laku sudah ya, la sudah, ku sudah. Ditulis di latinnya buat belajar yang baru belajar banget, laku. Oke, penggal-penggal dulu, la, tapi jangan dipanjangkan, laku. Maka digabung laku. Beres ya. Di sini juga sama, laku. Oke, lanjut. Sekarang ke huruf berikutnya, teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, jangan bilang huruf ma. Kenapa? Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Persis huruf mim itu dilafalkan plek ketiplek sebagaimana kita melafalkan huruf m pada abjad alfabet. Contohnya gimana? Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma, mi, mu, am. Beres. Ya, sekali lagi cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya ma, mi, mu, am. Terima ya, jangan sampai seperti itu. Oke, ma, mi, mu, jangan sampai terlalu dilipat bibirnya, terlampau dilipat. Ya, biasa aja ma, mi, mu. Oke, sebagaimana melafalkan huruf m. Selanjutnya, oke Bang, tapi kita mulai dari mim yang pertama ya. Oke, mim yang pertama dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Oke, kita tulis dulu nih. Kita tandain dulu pakai warna hijau.
Bang, mim yang pertama ini ditandai dengan tanda petik. Gimana cara bacanya? Oke, kenalan dulu. Kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik, ini namanya adalah tanda sukun dalam istilah tajwidnya. Ada yang bilang sukun atau ada yang bilang sakinah, mim sukun atau mim sakinah. Tapi dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Ya, mim mati. Betul atau tidak? Ya, boleh nggak disebut mim mati? Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Ya, lanjut lagi. Lalu bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah yang berada dalam kondisi mati atau sukun? Berarti kalau dia berada dalam kondisi mati, dia tidak hidup. Kalau tidak hidup, berarti dia tidak dibaca dengan bunyi hidup, yaitu a i u, dengan bunyi vokal. Ya, makanya huruf mim di sini kita nggak baca mima mimu, nggak dibaca lakuma lakumi lakumu. Lah, oke. Jelas, insya Allah. Sekarang mimnya kalau dia nggak dibaca dengan vokal a i u, dia dibaca dalam kondisi mati itu gimana? Dia dibaca dengan bunyi matinya. Iya, bunyi mati itu gimana? Bunyi konsonan dari huruf mim. Bunyi konsonan dari huruf mim apa? Betul? Bunyi konsonan dari huruf mim adalah Ya, maka tinggal ditambah aja. Tadi la, betul? La, ku, Ya udah tinggal sambung. La, ku, lakum. Bisa. Bisa yang baru belajar, bisa diikuti. La, ku, la, ku, lakum, lakum. Ya, oke, sip. Lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita mim sukun udah beres ya. Oke, dia dibaca lakum, Oke, sekarang kita hapus dulu tanda-tandanya. Sekarang mim yang kedua. Mim yang kedua dia berharokat apa? Nah, kalau yang kedua dia bukan dalam kondisi mati, tapi di bawahnya dia ada baris bawah. Tuh. Maka kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia terdapat harokat baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah, maka dia dibaca dengan bunyi vokal i. Ya, oke, dibaca dengan bunyi vokal i. Jelas. Sebelumnya saya izin hilangkan dulu tanda burung terbalik di atasnya, nanti biar teman-teman bisa runut belajarnya. Ya, ini kita hilangkan dulu. Oke. Jadi keadaan dasarnya begini, ya. Oke. Nah, maka huruf mimnya dibaca gimana? Dia nggak dibaca untuk mim yang kedua. Kalau mim yang pertama dia dibaca saja karena dia dalam kondisi mati. Tapi kalau yang kedua, mim yang kedua dia nggak dibaca tapi ngikutin harokatnya, harokat baris bawah, namanya harokat kasroh. Maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal i. Masya Allah. Bunyi vokal i menjadi mi. Betul? Jadi nggak dibaca lakuma, lakumi, lakumu, tapi dibaca lakum mi. Di bagian ini kita baca lakum dulu baru mi. Ya, mi. Nah, maka tolong teman-teman fokus dulu ke kasrohnya. Kalau teman-teman dapetin ada huruf berharokat baris bawah kasroh, tolong jelaskan bunyi vokal i-nya. Ya, banyak orang melafalkan kasroh itu nggak jelas. Mi. Ini kita praktekkan pada ta'awudz misalnya. A'udzu billah, bukan bil, tapi bil, bukan bil, bukan b, bil, tapi bil. Ya, gimana Bang biar vokal i-nya jelas? Angkat bagian tengah lidah ketika melafalkan harokat kasroh, naik ke atas tengah lidahnya. Bi, mi, sambil disempurnakan dengan rendahkan rahang bawah. Bi, mi, bukan cuman asal nyengir b, mi, enggak, tapi bi, mi, angkat tengah lidah, rendahkan rahang bawah. Oke, sip. Maka dibaca mi. Jelas? Ya. Nah, baru di sini kita lihat teman-teman. Ya, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang di sini mempertemukan ada hukum tajwid teman-teman. Ya, ada hukum tajwid. Ini saya izin hapus dulu ya kasrohnya ya. Tadi ingat nggak? Mim sukun dibacanya apa? Dibacanya Oke, kita tulis dibacanya ya. Nih, dibacanya Oke. Lalu ketemu mim berharokat kasroh, maka dia dibaca mi ya. Nah, pertemuan antara mim sukun dengan mim berharokat, ada hukum tajwid atau tidak? Baru hurufnya udah dibahas dengan keadaan dasar, lihat kolaborasi di antara mereka ada hukum tajwid apa, biar runut belajarnya. Ada hukum tajwidnya apa namanya? Hukum tajwidnya namanya adalah idgham mimi. Oke, kita tulis di atasnya ya. Nih, kita kasih warna hitam untuk nama hukum tajwidnya. Bang, saya baru belajar Bang. Tolong contohin Bang, gimana maksudnya idgham mimi. Tenang, kita contohkan pelan-pelan. Huruf aja kita bahas, apalagi hukum tajwid. Oke, apa itu idgham mimi teman-teman sekalian?
Ya, apa itu idgham mimi? Oke, kita lihat dari rumus buku saya dulu, atau mungkin di sini aja deh. Kita lihat langsung dari fitur Qur'annya. Perhatikan. Kita lihat, kita izin zoom out. Nih, lihat di sampingnya penjelasannya. Kan ditandain nih. Ya, mimnya sama warna pink ditandain kan? Nah, berarti itu akan dibahas. Di mana? Di hukum tajwid yang sedang kita bahas sekarang. Apa? Geser. Apa hukum tajwidnya? Idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Kita lihat secara teks ya. Pertemuan antara mim sukun dengan mim bertasydid. Nah, tadi makanya kita hilangkan. Sekarang kita tampilkan lagi. Sret. Tuh, ya. Oke, kembali lagi. Pertemuan antara mim sukun dengan mim tasydid dibaca dengan mentasydidkan dua huruf tersebut disertai dengung dua harokat. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu. Teman-teman, kalau ada di atas huruf, di atasnya ada tanda gambar burung terbalik, ini namanya adalah tanda tasydid. Ya. Oke, namanya adalah tanda tasydid. Nah, dijelaskan tadi. Oh, berarti idgham mimi itu apa? Pertemuan antara mim sukun dengan mim tasydid dibaca dengan mentasydidkan dua huruf tersebut, yaitu mimnya. Ya, disertai dengan dua harokat. Oke, sekarang kita lihat di buku saya. Itu kan fitur Qur'annya. Sekarang kita lihat di buku saya. Ya. Oke. Nah, mana ya? Oke, mana. Huruf mim. Nih, huruf mim ya. Sip. Idgham mimi atau nama panggungnya idgham mimi. Nama lainnya adalah idgham mislain. Pertemuan antara mim sukun dengan huruf mim mengakibatkan ada tasydid seperti ini. Tuh. Ya, sama ya. Oke, itu rumusnya. Sekarang cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dengan memasukkan mim satu yang ini, yang mim sukun ini, kepada mim yang berikutnya, sehingga dia ditahan dengungannya dua harokat, ditandai dengan tanda tasydid. Nah, makanya di Latinnya ditulis begini. Lakum min. Ditahan dulu dulu nih, ditahan dengungannya. Lakum min. Idgham itu artinya apa? Idgham itu artinya memasukkan, meleburkan. Meleburkan apa? Meleburkan yang pertama ke yang kedua. Nah, sehingga dia ada tasydidnya karena mempertemukan mim sukun dengan mim berharokat. Ingat, konsep tasydid itu seperti kalau kita breakdown, itu ada dua huruf, betul? Misalnya tasydid, misalnya gini, kita tulis di sini. Misalnya huruf dal tasydid harokatnya fathah. Kalau kita breakdown dia, berarti itu ada huruf dal sukun dan dal berharokat fathah. Jadilah dia ada tasydidnya. Ya, sama ini juga konsep tasydid sebenarnya. Ada mim sukun ketemu sama mim berharokat. Nah, itu sama dengan teman-teman sedang mentasydidkan huruf mim yang kedua. Mim yang pertama dileburkan ke huruf mim yang kedua. Maka ditahan dua harokat. Lakum mi. Ditahan dengan dengung. Dengung itu adalah suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Lakum mi. Faham? Jelas? Boleh teman-teman sebut dengan idgham mimi. Ada yang bilang juga idgham misli, boleh. Ada yang bilang juga idgham mislain, boleh. Jelas ya? Paham ya? Nah, maka dimudahkan nanti teman-teman dikasih warna pink di sini buat teman-teman yang baru belajar, ada. Dimudahkan di sini warna pink, ya. Biar apa? Biar dibahas pakai multikode. Ya, IGM itu artinya idgham mimi. D itu artinya dengungkan. Dua itu dua harokat. Nih, ini penjelasannya di samping. Pertemuan antara bla 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 sudah kita jelaskan tadi, idgham mimi. Dua harokat dibaca dengung idgham mimi. Tuh, dua harokat dibaca dengung idgham mimi. Kenapa Bang dibikin? Kan ini udah ada penjelasannya. Kenapa dibikin multicode begini? Nah, idgham mimi panjangnya 5 harokat. Wah, itu saya baru tahu tuh. Idgham mimi dibaca 5 harokat. Setahu saya kelamaan. 5 harokat itu mad jaiz munfasil, ya. Kalau menahan dengung kelamaan, ya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nih, kalau ditahan 5 harokat berarti gini. Lakum min. Apakah selama itu? Inna. Ah, kelamaan, ya. Oke. Nah, lalu kenapa dibikin fitur seperti ini? Biar teman-teman yang ngaji sambil hataman di sini ada kode-kode tadi, dipakai kode-kodenya tuh. Tuh, tadi ayat yang tadi nih. Wa malakum min, ada di sini kan? Sama kan ayatnya, dibedah di sampingnya. Gitu, ya. Jelas nih yang ini idgham mimi, jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Jelas ya, insya Allah ya. Sip, itu namanya idgham mimi teman-teman sekalian. Oke,
Sip. Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak belajar ya. Fitur sekarang Al-Quran bagus-bagus fiturnya. Ya. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Siap belajar hukum tajwid berikutnya? Pelan-pelan aja. Hurufnya tetap kita bahas. Ya. Oke, sip. Lanjut, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan kembali. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Sudah kita ketahui, mim dilafalkan seperti huruf M pada abjad alfabet. Tinggal kita lihat harokatnya sama kayak ayat sebelumnya, sama kata sebelumnya. Mimnya harokatnya harokat baris bawah. Maka kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka dia dibaca dengan vokal I. Mi namanya harokat kasroh. Maka mimnya nggak dibaca mim lagi, tapi ngikutin si harokat kasrohnya, harokat baris bawahnya. Maka dia dibaca apa? Dia dibaca mi aja, mi gitu ya. Nih dibacanya mi gitu. Oke? Jelas? Makanya ditulis di Latinnya di sini buat belajar yang baru belajar mi. Udah ya, sama ya, mi. Sesuaikan. Oke, sudah. Oke, kita hapus. Sudah, mi. Sekarang kenalan lagi sama huruf berikutnya, teman-teman. Huruf yang warna pink nih, yang pertama saya tandai dengan warna biru. Ini huruf apa namanya? Bentuknya seperti mangkok, ya, tapi ada titik satu di atasnya. Namanya adalah huruf nun. Tulis nama asli dulu, nun. Oke, Bang, bukankah namanya hurufnya huruf na? Nah, itu kalau nunnya harokatnya baris atas itu na. Tapi nama asli hurufnya ketika dia belum berharokat, nama aslinya nun. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf nun? Nun dilafalkan plek ketiplek persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nanas, nasi, nangka, antar, bintang, santai. Nah, itu adalah huruf nun. Oke, sama persis, jadi nggak perlu pusing untuk huruf nun. Ya, nah tapi kita lihat nunnya di atasnya ada tanda petik, Bang. Nah, kita ulang lagi, masih ingat nggak? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik, ini namanya adalah tanda sukun atau sakinah. Dalam istilah tajwidnya, dalam bahasa kita sering dibahasakan dengan tanda mati. Betul atau tidak? Siapa yang sering sebut ini nun mati? Boleh komen. Kalau dalam istilah tajwidnya nun sukun atau nun sakinah, gitu ya, Bang. Saya bilangnya nun mati, boleh nggak? Boleh, ya. Oke, kalau bahasa Sundanya nun paeh, misalnya, boleh, ya. Sip, lanjut. Nun sukun, nun mati. Oke, Bang, kalau melafalkan nun sukun, nun mati gimana? Kita ingatkan lagi. Kalau dia dilafalkan dalam keadaan mati, tanda petik di atas huruf seperti ini, maka dia tidak hidup, betul, karena dia mati. Kalau hidup gimana dibacanya? Kalau hidup dia dibaca dengan vokal a i u. Tandanya dia hidup, naninu. Maka di sini dia nggak dibaca mina, mini, minu, ya. Tapi dia dibacanya dengan bunyi matinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bunyi mati dari huruf hijaiyah itu gimana? Dibunyikan dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf nun apa? Bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Betul atau tidak? Betul. Betul ya? Oke, sip. Maka di sini min dibacanya. Oke? Min dibacanya. Jelas? Maka tadi di sini ada mi kan? Sebelumnya mi terus ditambah an, jadinya apa? Jadinya min. Jelas? Jadinya min. Bang, tapi kenapa beda sama Latinnya? Di sini tiba-tiba ada miu. Belajar, sabar, satu-satu ya. Nanti kita bahas kenapa tiba-tiba jadi miu. Buat yang tahu, teman-teman pura-pura belum tahu aja. Oke, sip. Nih, maka basicnya di sini kita baca cukup min. Udah, kita tulis min ya. Min, dah. Pertemuan antara mi dengan an jadinya min. Udah. Oke, itu dasarnya dulu. Stop. Oke, paham? Bisa diikutin sampai sini ya. Lanjut, sekarang kenalan dulu sama huruf berikutnya. Huruf berikutnya saya tandai dengan warna merah. Ya. Oke, teman-teman, ini huruf apa namanya? Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf waw. Apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf waw. Saya izin tulis ya. Oke, namanya adalah huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Faktanya, huruf waw itu salah satu huruf yang mudah dilafalkan. Tapi pada faktanya juga, banyak orang melafalkan huruf waw, saking gampangnya huruf waw, dia nggak fokus melafalkan huruf waw. Oke, huruf waw dilafalkan seperti apa? Yuk kita cek pakai buku saya yang modul lama ya. Nih, saya juga modul lamanya begini asalnya nih. Nah, perhatikan. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Kita ulang lagi, makhraj itu tempat keluar. Makhraj waw berarti apa? Tempat keluar dari huruf waw. Di mana? Nih, kita cek. Istilahnya nggak perlu dihafalkan, sebagai penambah wawasan saja. Waw dilafalkan dari yang namanya asyafatain.
Bang, asyafatain itu apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain, Bang? Kedua bibirnya kita lafalkan dengan posisi maju seperti sebagaimana kita mengucapkan huruf U. Tandanya apa? Intinya apa? Intinya monyong ya. Monyong ya. Muncung ya. Mencucuk ya. Monyong ya. Monyong begini nih. Jadi ketika melafalkan huruf wau, jangan jaim-jaim seperti ini. Wa. Wa. Tapi muncungkan mulutnya. Wa. 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 Monyongkan mulutnya. Kalau gak monyong, bukan kesalahan besar, tapi kurang sempurna pelafalannya. Wa. Wa. Paham ya? Muncungkan ya. Jangan malu-malu, jangan jaim-jaim. Oke? Sip. Nah, maka kita praktekkan dalam ayat dulu. Mana tadi ayatnya? Nah, ini ya. Nah, maka di sini huruf wawunya dibaca mm. Sering kita sebut dengan cara mm. Aduh, maaf ya. Ini tulisannya kalau amburadul. Mm itu apa? Mm itu maksudnya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya. Nah, berarti ketika melafalkan huruf wawu pastikan monyong. Wa, wi, wu, wawa. Jangan cuman wa, wi, wu. Oke? Lanjut ya. Sip. Nah, wawunya sekarang dia berharokat baris atas. Oke, kita cek dulu harokat baris atasnya ya. Bismillah. Nih, wawunya dia berharokat baris atas. Ingat nggak? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, namanya harokat fathah. Oke, tulis lagi ya, izin ya. Namanya harokat fathah. Ingat nggak? Kalau ada huruf berharokat fathah, dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U. Basicnya harokat fathah itu kita baca dengan vokal A. Oke? Maka huruf wawunya nggak dibaca wi, nggak dibaca wu, tapi dibaca apa? Dibaca wa. Kenapa? Karena ngikutin harokatnya. Kan harokatnya baris atas. Oke? Wa. Pastikan monyong dulu. Wa. Dan ingat, kalau ada huruf berharokat fathah keluarnya vokal A, tandanya tipiskan pelafalannya. Ya. Kenapa, Bang, ditipiskan? Karena gini, huruf hijaiyah itu ketika fathah dia bisa jadi vokal A, bisa jadi dia vokal O. Kalau vokal A tandanya dia huruf yang tipis, tipiskan pelafalannya. Kalau dia seperti vokal O, maka dia huruf yang tebal, maka tebalkan pelafalannya. Contoh yang tebal: so, bo, to, wo, ho, go, wo, dan yang lainnya. Nah, kalau yang tipis yang vokalnya A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sya, sa, dan yang lainnya. Oke. Nah, maka kita fokus. Oh, berarti di sini wawunya harus dibaca dengan keadaan tipis. Maksudnya tipis itu gimana? Bunyi vokal A-nya tipis. Iya, gimana patokannya? Patokannya sering kita sebut dilafalkan dengan cara BMSS. Waduh, apalagi tuh? Ya, gitu. BMSS itu artinya buka mulut sedikit senyum. Wal maftuhu bil fathi fham. Jadi, huruf tipis biar vokal A-nya tipis, sering kami analogikan dengan cara buka mulut. Wa. Tapi nggak cukup buka mulut saja. Wa. Tapi tipiskan dengan cara sedikit senyum. Wa. 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 Jangan lupa tetap diawali dengan monyong. Wa. 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 Tapi hati-hati. Senyumnya nggak usah lebar-lebar. Khawatir jadi apa? Jadi vokal E. We. We. Nggak, jangan. Wa. 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 Ya. Paham? Jelas ya? Sip. Nah, maka tipiskan. Oke, sip. Lanjut lagi. Ini sudah paham belum huruf wawu? Huruf wawu sudah paham teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah ya. Kalau sudah, kita lanjut nih. Nah, oke. Ini saya tanda tasdidnya saya hilangkan dulu ya. Tanda burung terbalik di atasnya saya hilangkan dulu biar teman-teman pahami konsep awalnya. Oke. Sip. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita baca di sini ada min ditambah wa, ada an ditambah au. Apakah dibacanya minwa? Iya, dibacanya minwa kalau nggak pakai hukum tajwid. Dibacanya akan min karena di sini nun sukun dibacaan min. Ketemu wa, ya udah minwa kalau nggak pakai hukum tajwid. Tapi kalau pakai hukum tajwid, apakah dibacanya minwa atau tidak? Boleh jawab ramai-ramai di kolom komentar. Kalau di sini minwa-nya pakai hukum tajwid, dibacanya minwa atau tidak? Tentu saja tidak. Lah, kenapa, Bang? Nah, nanti ada hubungannya dengan ini. Dengan Latin. Kan kenapa di sini tulisnya bukan minwa? Kenapa?
Ayo kita bahas. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini saya izin hapus dulu. Ya, oke. Sip, ya. Nah, ini juga saya izin hapus dulu. Oke. Sip. Perhatikan minwa. Nah, sekarang cara bacanya gimana? Di sini ada hukum tajwid namanya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Ya. Sebentar, waduh, habis baterai lagi sebentar ya. Apa itu idgham bi gunnah? Ada yang baru pertama kali dengar nggak? Apa itu idgham bi gunnah? Yuk kita bahas. Idgham bi gunnah itu adalah tinggal gunakan fitur Al-Quran ini dulu aja. Nih, geser di Al-Quran ini yang saya pakai. Tuh, apa idgham bi gunnah? Betul kan idgham bi gunnah? Nah, kita lihat teksnya dulu ya. Idgham bi gunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un, oke? Bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 4 ini apa? Wawu, nun, mim, ya. Ya, dibacanya gimana? Meleburkan bunyi an disertai dengung 2 harokat. Itu kaidahnya kan? Itu teksnya kan? Sekarang kita belajar kaidah ya. Nanti kita bahas lagi fiturnya. Oke? Sekarang kita belajar dari buku saya. Ya. Jadi nyambung. Al-Qur'an itu karena memang fitur Al-Qur'an yang saya rekomendasikan langsung kepada pihak penerbit. Nih, idgham bi gunnah kita pelajari. Nah, sama enggak? Ini buku saya. Yang tadi Al-Quran kami, gitu. Buku saya belum selesai tapi kalau buku. Nih, kita cek. Kalau kita belajar hukum tajwid, dimulai dari keadaan dulu. Bahasnya dari keadaan dulu, dari kondisi. Oke, kita cek. Idgham bi gunnah apa tadi? Kita ulang. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf ini. Salah satu di antaranya. Ya, nun, mim, waw. Oke, beres. Sekarang cek bener nggak ini yang warna pink pertemuan di antara keduanya? Nun sukun, nun sukun, nun sukun, nun sukun, nun sukun. Oke, ingat baik-baik. Nun sukun, nun sukun, nun sukun. Oke, ya, berjumpa dengan waw, 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 waw. Oke, cek dalam rumus ada atau tidak. Nih di kolom pertama dulu. Ada nggak nun sukunnya di sini? Kalau ada, yuk kita tandain ramai-ramai. Nih, nun sukunnya ada. Berjumpa dengan huruf waw, cek di antara 4 huruf ini ada nggak huruf waw? Cek. Ada nggak huruf waw? Ya, nun, mim, waw. Betul? Betul nggak? Berarti memenuhi syarat ya? Oke, maka gimana cara bacanya? Oke, ya, cara bacanya idgham itu artinya apa idgham? Idgham itu artinya meleburkan, memasukkan. Bi gunnah, bi artinya adalah dengan, gunnah artinya dengan dengung. Idghamnya lebur atau memasukkan. Apa yang dimasukkan? Apa yang dileburkan dengan dengung? Yang dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an. Fathatain bunyi ujungnya adalah an. Dhammahtain bunyi ujungnya adalah un. Kasrotain bunyi ujungnya adalah an semua. Betul? Betul ya? Jelas? Faham? Maka leburkan dengan dengung bunyi an, baik pada an nun sukun atau an in unnya tanwin kepada huruf waw. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Berarti di sini an yang tadi kita tulis di sini ada nih min. An-nya ini an-nya ini dileburkan ke au. An yang di sini pada nun sukun an-nya nih dileburkan ke au, ke waw. Jadilah apa? Miu, ya, ditahan dulu 2 harokat. Ya. Oke. Miu waliyin. Tuh. Bisa diikutin nggak? Nah, ya lagi. Miu waliyin. Nah, itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Cuman saya pengen mengingatkan teman-teman. Tadi apa namanya idgham bi gunnah? Leburnya harus pakai dengung ya? Hah? Apa bang? Leburnya, si bunyi an ini bukan cuman asal lebur. Banyak di antara kita melafalkan idgham bi gunnah fokusnya cuma 2 hal. Lebur, tahan 2 harokat. Tapi dengungannya kagak ada. Dengungannya harus ada. Bukan cuma asal miu waliyin. Hah? Bang, taunya dia nggak dengung dari mana? Cek pakai hidung. Ya, cek pakai hidung, ya, bukan 1,5 harokat Ustadz, 2 harokat. Contoh, ya, nih, yang dia nggak dengung nih, idgham bi gunnah tapi yang nggak ada bi gunnahnya. Miu,
Ketika ditutup, suaranya nggak berubah kan? Harusnya berubah. Oke, makanya kenalan dulu apa yang dimaksud dengan dengung. Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Apa? Dengung itu atau bigunah gunnah itu artinya adalah suara-suara yang dia jalurnya masuk ke dalam rongga atau pangkal hidung. Ya, sehingga mengakibatkan suara yang sengau. Jelas? Paham sampai sini? Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melafalkan idgham bigunahnya cuman begini, miu waliyin, itu betul tapi kurang sempurna. Salah, tapi bukan kesalahan besar. Paham nggak maksud saya? Jelas nggak maksud saya teman-teman? Ya, gitu ya. Jadi ketika n-nya dileburkan ke au, ya, didengungkan, masukkan ke hidung. Ya, gitu. Jelas ya? Paham ya? Gitu. Soal idgham ada yang 2 harokat, ada juga, tapi rata-rata kebanyakan 3 harokat. Gimana itu? Silahkan ikuti guru teman-teman. Karena membaca Al-Quran itu tergantung kepada siapa teman-teman berguru. Kalau ada yang 3 harokat, silahkan ambil 3 harokat. Tapi yang kami ambil adalah 2 harokat. Hitungan ketiga dia pindah. Ya, gitu. Oke, sip. Lanjut. Maka contohkannya betulnya, miu waliyin, miu. Nah, masuk hidung dia. Miu miu waliyin. Bukan cuman miu, itu dia cuman masuk doang tapi nggak pakai dengung. Miu, nih saya zoom nih. Miu nggak berubah kan? Berarti nggak ada yang masuk hidung, bukan bigunah dia. Harusnya miu waliyin. Gitu, paham? Jadi dileburkan, dimasukkan ke dalam rongga hidung. Ya, jadi bukan hanya asal lebur, asal tahan, tapi lebur tahan 2 harokat dengung, pakai dengung. Nah, ya, gitu. Oke, sip, jelas ya, paham ya? Oke, jadi maka kita baca miu waliyin. Buat yang lagi belajar dimudahkan dengan Latin miu waliyin. Dimudahkan dengan penjelasan, kita cek lagi tuh. Apa idgham bigunah, betul nggak? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu 4 huruf ini dibaca disertai dengan lebur, bunyi n-nya disertai dengan dengung 2 harokat. Gitu, paham? Jelas? Nah, ditulis di atasnya idgham bigunah 2 harokat dibaca dengung. Dibikin tajwid multicode-nya 2 harokat dibaca dengung, nama hukum tajwidnya idgham bigunah. Kenapa dibikin multicode begini? Biar teman-teman yang lagi belajar pada saat hataman nggak lupa, dikasih rambu-rambu tuh. Miu waliyu, tuh di sini yin ketemu wau, idgham bigunah lagi. Ketika teman-teman sudah belajar, kaidahnya dimudahkan dengan tajwid multicode, bacaan teman-teman nggak akan asal lewat, nggak akan hanya hataman saja, tapi sambil belajar. Miu waliyu, masuk jinnya ke au, gitu. Paham? Jelas? Nah, gitu teman-teman toh ya. Jadi belajarnya dari Quran aja ini. Dari Quran aja, belum pakai buku tahsin saya, teman-teman sudah bisa banyak belajarnya. Ya. Ini bukan aplikasi. Ini bentuknya Quran, teman-teman. Ini tuh bentuknya Quran nih yang saya pegang. Tuh. Ya, ini tuh Quran. Tuh, ya. Kita sering bahas huruf, ada juga di sini, teman-teman. Gitu. Ya, lanjut. Oke, paham yang ini? Jelas sampai sini? Sip, lanjut lagi nggak? Lanjutin lagi nggak? Lanjut ya. Nah, sekarang kita coba izin langsung lanjut ke bawah. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ke bagian berikutnya yang ini ya. Ini saya izin hapus dulu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Coba yang masih pengen lanjut, sekali lagi boleh kompak komen LANJUT lanjut. Ya. LANJUT lanjut. Di mana masanya Ustadz? Di sini nanti ya. Lanjut. Nah, di sini ada tulisan lanjut nih. Diklik aja yang malas ngetik, yang malas ngechat ya. Di sini ada tulisan lanjut, diklik, dikirim. Ya. Oke. Lanjut ya. Bismillah. Kita bermohon sama Allah, ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali mungkin ke huruf yang berikutnya dulu ya. Nanti baru kita bahas satu hukum tajwid lagi pakai fitur yang tadi ya. Bang, kenapa nggak langsung ke hukum tajwid? Karena kita bukan hanya ngebahas fitur,
Kita ngebahas bacaan ya, gitu. Oke. Huruf, jangan dilupain huruf ya. Nih, teman-teman, ini namanya huruf apa? Ya, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Tulis ya, komen. Namanya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai bilang huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Nah, itu pertanyaannya. Apakah lam itu dilafalkan plek ketiplek sama seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu, bukan tidak, belum tentu. Belum tentu sama, tapi juga sebenarnya belum tentu beda. Maka gimana cara melafalkan huruf lam? Ayo kita pelajari pakai buku saya. Nanti di Al-Quran yang tadi juga sudah dijelaskan makhraj-makhrajnya ya, gitu. Tapi yang ini kalau makhraj kita bahas pakai buku saya. Namanya buku Seru Hijaiyah, karena seseru itu belajar huruf hijaiyah. Nih, perhatikan. Di mana makhraj huruf lam? Kita kenalan lagi, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana makhraj dari huruf lam? Makhraj itu tadi apa? Tempat keluar. Setiap huruf hijaiyah punya makhrajnya. Setiap huruf hijaiyah punya tempat keluarnya. Di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan? Walamu adnaha limuntahaha. Ya, lam itu dilafalkan dari yang namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu apa? Hafatul lisan itu artinya adalah tepi lidah, atau bahasa mudahnya samping lidah atau sisi lidah. Ya, lebih tepatnya lagi huruf lam itu dilafalkan dari adna hafatil lisan, dari tepi lidah atau samping lidah bagian depan, menyusur sampai dengan ke ujung lidahnya. Bang, kayaknya nggak kebayang deh. Nah, jangan dibayangkan. Ya, langsung kita praktekkan saja, kita cari bagaimana dia dilafalkan. Ya, oke, yang ini deh kayaknya. Nah, perhatikan baik-baik, kita siapkan dulu ya. Jadi di sini kita bukan belajar hukum tajwid aja, tapi esensi paling penting adalah huruf. Nah, perhatikan, di mana huruf lam dilafalkan? Ya, di mana huruf lam dilafalkan? Nih, ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan. Mana samping lidah bagian depan? Nih, ini contohnya yang sebelah kanan ya. Samping lidah bagian depan kanan, oke, menyusur sampai ke ujung lidah, dan samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Kebayang? Ulang lagi. Huruf lam dilafalkan dari samping lidah depan bagian kanan menyusur sampai ke ujung lidah, dan samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, jadi kalau kita ibaratkan itu begini. Huruf lam itu samping lidah depan kanan dan kiri, walamu adnaha limuntahaha, sampai dengan ujungnya disentuhkan. Kemana? Disentuhkannya ke langit-langit atas bagian depan. Di mana? Di sini. Nah, yang saya tanya ini, ke sini dia nempelnya. Sehingga ketika dilafalkan bukan cuma nempelin ujung lidah doang, bukan cuma nempelin ini doang ke atas. Contohnya begini, al. Maka huruf lam gak cukup dilafalkan nyentuhin ujung lidah ke langit-langit di atasnya, al. Tapi gimana? Allah. Jelas? Kalau masih belum jelas, kita berikhtiar lagi ya. Nanti di buku saya, teman-teman sekalian, teman-teman tinggal scan barcode aja video animasi. Oh, ada video animasinya, ada. Di buku kita itu, kita sedang persiapkan video animasi ya, seperti ini. Lagi tahap editing. Ya, mohon doanya nih. Tuh, lihat. Ya. Jadi ada video animasi plus dengan pelafalan saya ya, dengan cara latihannya, plus dengan pembahasan lebih dalamnya lagi ketika berharokat, bersukun, bertasydid. Mohon doanya teman-teman sekalian ya. Oke, kita scan barcode ceritanya. Nah, seperti inilah huruf lam dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya hanya berikhtiar, hasil mah gimana Allah ya. Oke, perhatikan. Nah, nih. Oke, kita stop dulu nih. Oke, perhatikan. Ini huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan, saya izin pause dulu. Atau kita izin lafalkan dulu ya. Siap, 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, wal, alla, illi, ulu. Ah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Sekarang kita coba pause ya. Kita coba pause. Nah, seperti ini huruf lam dilafalkan. Tepi lidah bagian depan kiri dan kanan, keduanya, Masya Allah, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Ya, oke, jelas? Sehingga dilafalkan seperti ini ilustrasinya. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillah.
Ya, lihat. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Jelas? Ya, gitu. Jadi kita sedang mempersiapkan buku itu. Ustadz boleh lihat muka depan bukunya? Ya belum ada, kan bukunya belum dicetak. Muka depannya, covernya belum ada. Ya masih dirahasiakan. Ya, oke, sip. Nah semua itu tapi nanti ada di buku kita, cuman bukan dalam bentuk animasi. Gitu. Pembahasan sifat, makhraj, kesalahannya apa aja setiap huruf ada di Al-Quran yang tadi juga. Gitu. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi huruf lam itu sekali lagi ketika kita lafalkan, beginilah pelafalannya. Jangan sampai cuma dilafalkan ujung lidah doang, ya. Miwal, lalilu enggak, tapi la, li, lu, la, li, lu. Jelas sampai sini? Yang masih semangat, coba boleh teman-teman ketik SEMANGAT, semangat, gitu ya. SEMANGAT, semangat, ya. Nah, semangat. Nih, yang malas ngetik di sini ada tulisan semangat, diklik aja teman-teman. Ya, ada tulisan semangat di sini, diklik, dikirim. Ya, oke. Gitu ya. Jadi nggak kita lafalkan betul-betul seperti huruf L. Kenapa? Khawatirnya huruf L teman-teman, huruf L kita begini, nempelin ujung lidah doang. Sedangkan kan lama bukan seperti itu. Sudah kita contohkan tadi seperti apa. Ya, la, li, lu, al, alla, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, gitu ya. Sekarang lamnya berharokat apa? Lamnya berharokat baris bawah, Bang. Ya, maka kita baca dengan vokal I. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah namanya harokat kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal I, maka lamnya dibaca li saja. Beres. Miu, wali, li. Jelaskan vokal I-nya ya. Kalau ada huruf berharokat kasroh jangan asal vokal I. Biasanya jadinya jadi vokal E. Miu, mi, bukan mi, tapi mi. Miu, wali, bukan miu, wali, li. Li, jelaskan vokal I-nya. Ya, Masya Allah ya. Lanjut. Oke. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Huruf ya, ini namanya huruf ya ya. Oke. Sip, perhatikan. Ini namanya adalah huruf ya. Ya. Oke. Bentuknya seperti ekor bebek ya. Nah, ini namanya huruf ya, teman-teman sekalian. Ada titik 2 di bawahnya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf ya? Nih, kita tulis ya. Oke, nih. Yang masih semangat ada nih. Wah, ini ya. Sahur tadi mah semangat banget, Masya Allah nih. Kalau pagi-pagi teh. Oh, ini pada ngantor meren ya. Pada ngantor, teman-teman. Nih, huruf ya. Huruf ya itu dilafalkan. Kalau pengen simple, huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Seperti melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya yiyu, ya sudahlah, ya ayam gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman kepo, Bang, saya kepo pengen tahu huruf ya itu kalau kita ngikutin kaidah makhrajnya emang tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Oke, kita ingatkan. Walaupun huruf Y dilafalkan mudah seperti huruf Y ya, tapi kalau teman-teman kepo di mana makhrajnya, di mana tempat keluarnya, yuk kita cek dari buku saya, kita cek huruf ya ya. Ini huruf lam, kita sekarang cek huruf ya. Nih huruf ya. Ya. Nah, makhraj artinya apa? Tempat keluar. Tempat keluar huruf ya dilafalkan dari mana? Dari wastul lisan. Bang, wastul lisan itu apa, Bang? Wastul lisan. Wastul lisan itu artinya adalah bagian tengah lidah. Ya, bagian tengah lidah. Wal wastu fajimus shinu ya. Huruf ya dilafalkan dari bagian tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Gitu ya. Nih, huruf ya itu, lihat, perhatikan baik-baik. Tengah lidah kita arahkan ke langit-langit, kita angkat ke langit-langit, tapi tidak sampai menyentuh, tidak sampai menempel. Kalau nempel berubah huruf dia. Huruf ya itu cukup tengah lidah diarahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Bang, emang kalau nempel kenapa? Kalau nempel seperti ini tengah lidahnya yang keluar bukan huruf ya, tapi apa? Huruf apa ini? Huruf jim. Ya, huruf jim, jadinya huruf jim. Jaji jubaje, beda huruf. Ya, beda huruf. Huruf jim dia dilafalkan dari tengah lidah juga, teman-teman. Tapi tengah lidahnya sampai nempel. Kalau huruf ya tengah lidahnya nggak sampai nempel.
Ya, jelas ya. Nah, maka ketika kita lihat di sini teman-teman perhatikan baik-baik. Nih, kita coba lihat ilustrasi pelafalannya. Kita coba ke huruf ya ya. Nih. Nih, huruf ya, perhatikan. Aduh, kok udah ke play nih, lihat ya. Saya akan pause. Perhatikan tengah lidahnya. Ini huruf ya nih. Nah, lagi. Nah, tengah lidahnya nempel nggak? Enggak, tuh dia nggak sampai nempel, dia masih ada space. Ya, huruf ya tuh. Maka ketika kita lafalkan begini huruf ya, perhatikan baik-baik. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ayya, iyi, uyu. Seperti itu huruf ya dilafalkan. Tengah lidahnya mengarah ke langit-langit. Tuh, ya nggak nempel. Bang, kalau sampai nempel kenapa? Kalau sampai nempel yang muncul huruf yang ini. Nih, perhatikan ya, kalau nempel begini. Nah, nempel begini. Nempel begini, itu huruf jim. Ini huruf jim. Nah, perhatikan. Nih kita coba lafalkan ya. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Tuh, kalau dia nempel seperti itu, ya jadinya huruf jim. Faham? Beda sedikit saja huruf teman-teman perlakukan, huruf yang keluar bisa beda. Gak sesuai sama yang apa yang kita maksud gitu loh teman-teman. Gak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Oh, gitu ya. Sip, lanjut lagi teman-teman. Ya gitu, oke. Jadi makanya di Al-Quran ini, fitur terbaru ini kita pakai ada hukum tajwidnya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat di pojok kiri halamannya, itu ada pembahasan hurufnya, kesalahannya, praktek bacanya, gambar hurufnya, gambar makhrajnya, latihannya, sifatnya gitu. Kenapa? Karena itu fitur yang memang kami ajukan sendiri. Lanjut ya. Jadi biar lengkap belajar tajwidnya. Oh, hurufnya nggak dilupain, hurufnya tetap dibahas, nggak asal gitu ya. Oke, lanjut. Hurufnya sudah ya. Sekarang kita lihat huruf ya-nya. Ya, huruf ya-nya dia dalam kondisi apa? Di bawahnya ada baris bawah 2. Oke, ada yang tahu? Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah 2, ini namanya adalah harokat kasroh tain. Kita tulis ya, namanya adalah harokat kasroh tain. Ada yang bilang kasroh tanwin, ada yang bilang tanwin kasroh, ya, ada yang bilang kasroh tanwin, silahkan. Nah, kalau baris bawahnya 1 kan namanya kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal i. Nah, kalau baris bawahnya 2 namanya kasroh tain, maka dia mesti dibaca dengan vokal i juga atau bukan? Bukan. Dia ada tambahan, dia mesti dibaca dengan bunyi vokal konsonan in, bukan cuman vokal i saja. Kalau baris bawahnya 1 vokal i saja, tapi kalau baris bawahnya 2 vokalnya vokal konsonan in. Maka iya-nya di sini dibaca miu waliyin. Jangan lupa di atasnya ada tanda tasydid. Nah, kalau tasydid pada huruf ya itu bukan ditahan, tapi cukup ditekan. Huruf yang dalam kondisi bertasydid yang ditahan hanya apabila nun dan mim saja. Nun dan mim. Inna, amma. Ingat gak? Tadi subuh sudah kita bahas di sini. Tuh, namanya gunnah. Annallaha. Selain nun dan mim ketika bertasydid itu dia nggak ditahan, tapi ditekan. Contohnya pada huruf ya tadi di sini. Miu waliyin, liyin ditekan. Bang, tapi ini waw bertasydid ditahan. Waw bertasydid di sini karena impact tasydidnya ada nun sukun. Ketemu sama waw muncullah tasydid, tanda sebagai idgham bigunah. Untuk waw di sini dia bertasydid karena impact dari nun sukun, idgham bigunah yang tadi kita bahas di awal. Tapi kalau misalnya wawnya bertasydid tidak diikuti oleh nun sukun, maka waw tasydidnya nggak perlu ditahan. Ya, jadi gini, kita ulang. Huruf yang bertasydid ya, yang ditahan basicnya hanya 2, nun dan mim. Bang, tapi kalau waw bertasydid sama ya bertasydid gimana? Waw dan ya bertasydid dia ditahan 2 harokat dengan dengung. Kalau apa? Kalau didahului oleh nun sukun atau tanwin. Karena hukum tajwidnya adalah idgham bigunnah. Faham? Faham ya? Nih gini. Saya tunjukkan pakai buku saya aja. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih, contohnya nih ya, idgham bigunnah. Nih, mana ya idgham bigunnah nih? Ya, kondisi idgham bigunnah itu pasti huruf setelah nun sukunnya dia ada tanda tasydid. Contoh di sini ya bertasydidnya dibaca ditekan atau ditahan. Ya bertasydid di sini bukan dibaca ditekan, ditekan, tapi ditahan. Kenapa? Karena ada nun sukunnya. Hukum tajwidnya apa? Idgham bigunnah. Liman yara.
liman yara. Ya bertasydidnya bukan ditekan tapi ditahan. Karena ini ya bertasydid idgham bigunah, diikuti didahului oleh nun sukun atau tanwin. Tapi kalau dalam ayat tadi yang ini ya bertasydidnya nggak dibaca ditahan tapi ditekan. Kenapa? Karena ya bertasydidnya asli, bukan karena nun sukun sebelumnya. Nah, nggak apa-apa, kita mending ulang-ulang aja ya gitu. Oke, biar teman-teman tahu ada tasydid yang asli, ada tasydid yang sebab akibat. Tasydid asli itu adalah tasydid yang dia muncul memang dari awal, muncul sendiri. Kalau ya bertasydid yang bukan asli itu adalah idgham bigunah, itu ya bertasydid asli gitu. Ya bertasydid sebab akibat hukum tajwid. Ya, paham? Jelas? Ya, jadi sekali lagi, huruf yang bertasydid yang ditahan cuma 2 huruf, hanya huruf nun dan mim saja. Tapi kalau ada waw bertasydid dan ya bertasydid, itu nggak ditahan, tapi ditekan pada asalnya. Kecuali waw dan ya bertasydidnya didahului oleh nun sukun atau tanwin. Karena apa? Karena dia nanti jadi hukum tajwid namanya idgham bigunah. Nih, contohnya begini. Ulang lagi. Nih, waw bertasydid di sini dibaca ditahan kan? Miwa. Ya, bukan ditekan, bukan dibaca miwa, enggak. Dibaca ditahan. Miwa. Kenapa? Karena tasydid wawunya didahului nun sukun. Paham? Sama ya bertasydid juga. Kalau ya bertasydidnya tidak didahului oleh nun sukun atau tanwin, maka dia dibacanya ditekan. Tapi di sini ya bertasydidnya bukan ditekan, tapi ditahan karena ada nun sukunnya. Sok diulang-ulang di sini mah, ya. Oke. Paham? Jelas? Ya, gitu. Jadi jangan ketukar. Nih yang ini ya bertasydidnya ditahan atau ditekan. Yang ini cukup ditekan. Miu waliyin. Miu waliyin. Liyin, nama bacanya apa? Naber. Untuk huruf ya bertasydid namanya adalah nabroh atau naber, penekanan yang lebih kuat. Ya, oke. Miu waliyin, sama kayak Al-Fatihah. Ayat kelima, betul. Iyyaka na'budu wa nggak cukup dibaca iya lempeng-lempeng aja, nggak. Ya bertasydid, wa bertasydid kalau tidak diikuti nun sukun atau tanwin maka dia dibaca naber. Penekanannya kerasa banget. Iyyaka na'budu wa atau waw bertasydid. Innahu kana tawwaba. Jadi bukan dibaca ditekan biasa. Tawwaba enggak, tapi tawwaba. Ya. Oke. Nah, kita lakukan seberapa ditekan, disesuaikan dengan bacaan teman-teman. Disesuaikan dengan bacaan, ditalakikan kepada guru. Harus ditalakikan, nggak bisa diawang-awang segimana ya. Gitu. Oke? Harus ditalakikan. Makanya belajar Quran harus talaki. Ya. Miu waliyin. Miu waliyin. Nah, gitu ya. Paham? Jelas? Nah, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah nih, berarti idgham bigunahnya sudah kita bahas, huruf-hurufnya juga sudah kita bahas. Ya, terakhir masuk ke yang berikutnya. Teman-teman, ya. Ini waktu kita masih ada nih, masih ada sedikit lagi ya. Kita langsung ke intinya ya, boleh? Boleh ya? Oke, baik, teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada nun sukun. Ya, nun mati. Kita kenalan lagi per huruf boleh? Kita kenalan lagi per huruf boleh? Sip, ya. Oke, perhatikan. Ini namanya adalah nun. Ya, ketika dia belum berharokat namanya nun, jangan bilang huruf na. Oke, lanjut lagi. Nun di sini dibaca seperti apa? Sama seperti huruf N pada abjad alfabet. Beres. Huruf nun dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Beres. Naninu, 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 antar, nanas, nasi. Ya, sama. Oke. Lanjut lagi. Sekarang nunnya dalam kondisi su apa? Sukun. Nih, tanda petik di atas huruf. Ini namanya tanda sukun. Kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya sukun. Dalam istilah tajwid namanya adalah sakinah atau sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, makanya ada yang bilang juga ini nun mati. Nah, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Oke, Bang.
Selanjutnya gimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun? Huruf yang dalam kondisi mati berarti dia tidak dibaca hidup. Hidup itu kalau dibaca dengan bunyi vokal. A, I, U berarti naninu. Itu huruf hidup. Kalau huruf mati gimana? Huruf yang sukun gimana? Dia nggak dibaca A, I, U. Terus gimana? Dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf nun apa? Bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Ya, betul nggak? Bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Ya, an. Ya, jelas ya. An. Oke, lanjut. Maka bacanya gimana? Ya udah dibaca mi ditambah an. Jadinya gimana? Min. Jadinya gimana? Min. Jadinya gimana? Min. Makanya ditulis nih di Latin khusus belajar di boxnya nih. Min. Oke, Bang, tapi kenapa ada tanda fi terbalik begini? Nanti ini kita bahasnya ya. Lanjut dulu ke huruf berikutnya. Paham huruf nunnya? Min, min, min. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Saya tandai dengan warna hijau. Nih, ya. Ini huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, nama hurufnya namanya apa? Yuk, kenalan. Ini namanya adalah huruf qaf. Kita kenalan. Kita tulis di atasnya ya. Oke, namanya adalah huruf qaf. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Huruf qaf gimana dilafalkannya? Huruf qaf itu sama kayak huruf kaf, cuman beda dikit. Yuk kita pelajari ya. Nih, masya Allah ya. Sip. Sekarang kita pakai buku saya, buku Seru Hijaiyah. Kita cari huruf qaf. Huruf qaf. Nah, ini mana ya huruf qaf ya? Ini huruf qaf nih. Perhatikan, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf? Yuk kita cek. Ya, kita cek, lihat dari kaidah teksnya dulu nih. Huruf qaf makhrajnya keluar dari aqsal lisan. Itu istilah tajwidnya. Apa itu aqsal lisan? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Pangkal lidah itu yang mana? Nanti kita bahas. Pangkal lidahnya kemana Bang? Disentuhkan ke langit-langit bagian yang lunak saja. Ya, yang lembek aja betul atau yang lunak saja. Bang, nggak kebayang. Jangan dibayangkan, langsung lihat gambar. Nih, ya. Jadi pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita. Ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah dia naik. Ya, gitu. Oke. Oke. Nah, perhatikan. Jadi pangkal lidahnya dia nempel. Nempel kemana? Ke langit-langit lunak. Mana yang disebut dengan langit-langit lunak? Langit-langit lunak itu adalah langit-langit yang berwarna merah. Kenapa disebut lunak? Karena dia teksturnya betul tadi lembek, lunak. Sedangkan langit-langit yang bagian depan ini tulang langit-langit, teksturnya keras. Gitu. Coba aja teman-teman cek sendiri nanti ya. Oke. Nah, maka pastikan pangkal lidah huruf qaf ini hanya menempel ke langit-langit lunak saja. Bang, ilustrasinya gimana Bang? Nanti, kalau dia agak ke depan ke sini, jadinya huruf kaf. Nah, makanya kalau teman-teman melafalkan huruf qaf masih ada becek-becek nafasnya, ko, ki, ku, maka itu huruf kaf. Hati-hati salah besar nanti. Makanya kita pelajari. Lihat, huruf qaf, ingat pelan-pelan, ingat baik-baik. Huruf qaf pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang lunak saja. Ko, ki, ku. Kalau nggak terbayang, mohon doanya semoga buku kita cepat rampung. Tinggal scan barcode video animasinya. Nih, keluarlah huruf qaf seperti ini. Bismillah, kita cari huruf qaf ya. Kita cari huruf qaf. Perhatikan, huruf qaf. Huruf qaf. Nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kelihatan? Nih, siap ya. Lihat pergerakannya. 1, 2, 3. Nempelnya kemana? Dia nempel full semua ke langit-langit yang paling dalam, langit-langit yang lunak. Ya, oke. Sehingga pelafalannya seperti ini. Siap. 1, 2, 3. Ko, ki, ku, ako, iko, uko, ako, iki, uku. Seperti itu huruf qaf dilafalkan. Faham? Nah, seperti ini ya. Nah, begitu ya. Bang, emang kalau agak maju sedikit ke depan kenapa? Kalau maju sedikit ke depan, alhasil yang muncul adalah huruf apa? Nah, lihat ya. Nih, kalau agak ke depan. Nah, tuh, lihat kelihatan? Nah, kalau dia nempelnya di antara langit-langit lunak dan keras, yang muncul adalah huruf kaf. Kalau huruf kaf dia keluar percikan-percikan nafasnya. Contoh, nih kita praktekkan bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uk,
ku. Tuh, bedanya di situ teman-teman sahabat sekalian, paham? Jelas? Mohon doain ya, semoga bukunya cepat rampung. Ya masih edit soalnya nih. Insya Allah semoga hari ini video editnya semua beres. Kita cek ulang semuanya, kalau oke, kita cetak. Ya, karena izin terbitnya sudah ada. Tinggal editing, mohon doanya. Lanjut teman-teman sekalian ya. Nah, seperti itulah huruf qaf dilafalkan. Jadi, kalau teman-teman melafalkan qaf di sini masih keluar percikan-percikan nafas ya, ko jangan. Ya, tapi ko kalau masih keluar percikan nafas berarti kurang dalam. Terlalu keluar, terlalu ke depan. Ko nggak, lebih dalam lagi. Ko. Paham? Jelas? Nah, melalui apps ke Bu Ustadz bukunya nggak melalui apps, tapi melalui scan barcode video ya. Lanjut lagi teman-teman. Nah sekarang kita cek huruf qafnya, dia berharokat baris atas ya. Nah berharokat baris atas thread. Oke. Nah ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, dia berharokat baris atas, harusnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Coba dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Kalau dia berharokat baris atas itu dia dibaca dengan vokal A harusnya. Tapi apakah huruf qaf dibaca dengan vokal A terdengarnya? Jawabannya adalah tidak. Huruf qaf itu ketika berharokat fathah, ya dia akan terdengar seperti vokal O. O, kenapa? Bukankah fathah itu vokalnya vokal A? Tapi kenapa untuk huruf qaf ketika berharokat fathah terdengar seperti vokal O? Karena huruf qaf termasuk ke dalam apa? Nih, karena huruf qaf, perhatikan di buku kita. Karena huruf qaf, lihat, termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhimnya tafkhim nisbi, artinya apa? Dibacanya tebal. Tapi kenapa ada tulisan nisbinya bang? Jadi gini, huruf qaf itu termasuk tafkhim nisbi, dia tebal, tapi dalam beberapa kondisi ketebalannya kadarnya berkurang. Tuh dijelaskan di buku kita, huruf yang dibaca dengan tebal qaf itu, namun dalam kondisi tertentu kadar ketebalannya melemah. Contohnya ketika apa? Ketika huruf kha berharokat kasroh, ghain berharokat kasroh, dan huruf qaf berharokat kasroh. Makanya disebutnya bukan cuma tafkhim, tapi tafkhim nisbi. Faham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, oke. Nah maka, oh berarti huruf tebal itu ketika fathah dibacanya vokal O ya. Berarti so, bo, o, zo, kho, ko, dan yang lainnya itu berarti tebal, lagi dibaca tebal ya bang? Iya betul. Oh berarti dibacanya kalau tebal tuh gimana bang? Gini bang, ko, monyong bang? Tidak dibaca monyong. Lah katanya vokal O, bukan betul-betul vokal O, tapi seperti vokal O. Lantas gimana cara melafalkan huruf tebal? Kenapa dia bisa tebal? Nih, huruf tebal kenapa dia bisa tebal dan bunyi vokalnya keluar seperti vokal O, bukan A lagi? Karena huruf tebal, perhatikan qaf itu adalah huruf tebal, dia punya sifat yang namanya isti'la. Ya. Nah, isti'la itu apa? Isti'la itu artinya adalah sering kita sebut dengan PLN. Ya, operator ada operator PLN. PLN itu apa? PLN itu ada. Oke, bentar lagi. PLN itu artinya adalah pangkal lidah naik, bukan perusahaan listrik negara, bukan. Pangkal lidah naik. Hah? Pangkal lidah naik? Iya, nih, lihat dari itu langsung ke ilustrasi aja ya. Lihat ya, huruf qaf ya. Nih. Lihat ketika huruf qaf dilafalkan, kan makhrajnya memang sudah dari pangkal lidah. Ketika vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya nggak turun, tetap naik. Lihat. Izin ya. Nah, perhatikan sebentar, kita ulang. Masya Allah, kita ulang. Nih. O, tuh. Ya, kenapa vokalnya bisa jadi O? Karena pangkal lidahnya masih nangkring di atas ketika fathah. Kalau pangkal lidahnya turun, nanti jadi kayak huruf kaf. Nih, kalau huruf kaf, kenapa dia walaupun ditempelkan dari pangkal lidah makhrajnya, ya? Tuh, sama pangkal lidah. Tapi kenapa keluarnya vokal A? Karena ketika vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Nih, perhatikan. Ka, tuh, kelihatan? Kelihatan lagi? Ka, tuh, turun, makanya tipis. Tapi kalau huruf qaf, walaupun dia pangkal lidah, tapi tetap dia dibacanya harus O, seperti vokal O, karena dia pangkal lidahnya masih nangkring. O, tuh. Halo, paham atau tidak ini? O, tuh. Paham? Jadi tebal itu karena pangkal lidah naik, bukan bibir kita monyong ko. Tidak, pangkal lidah saja diangkat. Ko. Lihat mulut saya nggak cuma dibuka saja. Ko. Ya. Ko. Bukan ko, tapi ko.
Dibuka saja mulutnya, bertumpu pada pangkal lidah kadar tebalnya. Keluarlah vokal tebal dengan natural, bukan diokkan, bukan dimonyongkan, bukan dibulatkan. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu baru huruf ya, belum hukum tajwidnya, teman-teman sekalian. Oke, kita bahas hukum tajwidnya. Perhatikan. Minqo. Nah, apakah dibacanya minqo? Malah keburu kespil lagi ya. Oke, deh langsung saja kita bahas, teman-teman. Maka nun sukunnya di sini ketemu qaf. Apakah dibaca minqo atau tidak? Udah kespil tadi, lupa saya. Dibacanya minqo atau tidak? Minqo atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena di sini ada hukum tajwid. Oke, di sini ada hukum tajwid. Hukum tajwid apa, Bang? Yuk kita bahas ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Di sini ada nun sukun yang berjumpa dengan huruf qaf. Nun mati yang berjumpa dengan huruf qaf. Oke, apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah nama basicnya adalah ikhfa. Nama afdolnya, nama lengkapnya adalah ikhfa haqiqi. Oke. Ikhfa hakiki itu apa, Bang? Oke, kita bahas dari Al-Quran ini dulu saja ya. Tinggal lihat fiturnya di samping. Nah, ikhfa atau ikhfa hakiki lebih lengkapnya. Apa katanya? Pertemuan nun sukun alias nun mati tadi ya, atau tanwin an inun dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Ya, apa aja nanti kita bahas. Dibaca dengan menyamarkan bunyi an disertai dengung 2 harokat. Nah, jadi samarkan bunyi an-nya dan didengungkan 2 harokat. Ya, maka ketika kita baca, perhatikan baik-baik. Di sini huruf qaf itu termasuk ke dalam 15 huruf ikhfa. Maka kita baca dengan keadaan dasar dulu ya. Min qablu. Maka bunyi an-nya udah nggak ada. Bunyi an di sini sudah disamarkan. Nggak dibaca lagi min qablu, tapi kita baca min qablu, min qablu, min qablu. Ya, paham? Jelas sampai sini? Ya. Nah, ini kita bahas basicnya dulu. Nanti untuk detailnya kita bahas di sesi ketiga. Setelah ini saya izin istirahat 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan. Tapi basicnya ya, fahami dasarnya dulu. Jangan bunyikan bunyiannya lagi. Jangan bunyikan bunyi suara an-nya lagi. Min qablu enggak. Tapi kita baca min qablu. Nah, makanya di Al-Quran ini ya teman-teman spesial untuk belajar di penghujung pojok kanan halamannya nih. Ini kan Al-Quran tuh. Nah, spesial di sini buat belajar Latin yang ini sudah sesuai dengan kaidah tajwid. Apa? Tuh, dia ada tanda panah ke atas, artinya apa? Bunyi an-nya ini disamar dengungkan. Min qab. Di sini ada tanda bintang apa? Ba sukun itu dipantulkan. Allahu Akbar. Ya, ini yang buat teman-teman yang baru belajar misalnya mu'alaf, bisa ngikutin ini. Min qablu. Tuh. Min qablu. Dikasih apa? Dikasih tajwid multicode juga di atasnya. Apa? Ik itu artinya ikhfa, sa itu samarkan beserta dengan dengung, ditahan selama 2 harokat. Ya. Oke. Min qablu. Min qablu itu dia ikhfa hakiki atau ikhfa 2 harokat dibaca samar. Ya, gitu. Dan ini teman-teman pelajari ini detailnya di sini kan, di pojok kanan halaman. Tuh, di pojok kanan halaman semuanya dibahas. Ya, setiap halamannya ada 5 pembahasan di pojok kanan halaman. Di pojok kiri halamannya itu kita bahas huruf. Tuh, dibahas huruf pojok kiri halamannya. Tuh. Ya. Oke, tajwidnya tadi, kode-kode tadi nanti disimpan buat hataman. Tuh. Tuh, ini buat hataman semua. Ya. Nggak perlu khawatir, dapat kartu panduan juga seperti ini tuh. Kelihatan kartu panduannya. Tuh. Ya, yang nafasnya pendek bisa berhenti di garis merah. Garis merah darurat untuk berhenti. Tandanya ketika berhenti diulang dulu ketika mau melanjutkan. Kalau garis aman berhenti yang warna hijau. Yang ini boleh mengulang, boleh tidak. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, gitu teman-teman tuh. Ya, paham? Nanti detailnya kita bahas untuk yang ini kita di sesi ketiga ya. Tapi paham dulu nggak? Terbantu nggak sama fiturnya? Terbantu nggak sama fiturnya teman-teman sekalian? Terbantu nggak sama fiturnya? Terbantu? Terbantu? Ustadz udah beli tapi gak ada panduannya. Coba dicek itu nyelip soalnya. Biasanya nyelip di tengah-tengah, bukan gak ada, nyelip. Terbantu. Oke, ada yang mau Al-Quran ini? Sebelum nanti kita istirahat masuk ke sesi kedua, sesi ketiga, ya.
Sudah ada ukuran besarnya, saya pegang. Kemarin nggak ada PO kemarin, ini sisa tinggal 1.500. Karena yang 1.000-nya sudah di PO oleh jamaah kita, oleh sahabat Quran sekalian. Cuman ada di live kita ukuran besar dengan fitur terbaru. Ada yang mau ya? Oke, sebentar ya, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya ya. Boleh? Boleh ya, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya ya. Sip, ya. Kita baca yang atas dan yang bawah. Oke, siap. Ini kita praktekkan lagi. Ini idgham bigunnah, ya. Miu waliyin, bunyiannya dimasukkan ke huruf wawu dengan dengung. Ya abis ini sabar. Belajar dulu, diikutin dulu. Ayo. Fokus dulu. Miu waliyin. Yang bawahnya sekarang min qablu Sadaqallahul azim.